komentari Bang Farhan. Oh, boleh Bang Jack, silakan. Iya, iya. Jadi gini ya, ah, saya sih kalau sepengetahuan saya, roh Allah dan roh yang diberikan kepada manusia itu berbeda ya. Jadi roh Allah kalau di Yohanes 4:24 itu kan roh itu adalah Allah sendiri. Roh itu adalah Allah. Terus dikatakan di situ kan Allah itu adalah roh firman. Jadi kalau kita kalau kita pelajari roh ini juga tidak bisa kita lihat dari satu sisi Bang Poran. Sama dengan firman. Oke. Firman itu kan ada logos, ada rema, ada legi. Jadi banyak tingkatannya gitu loh. Jadi contoh nih ya, Yohanes 1 Artinya ayat tergantung 1. konteksnya ya, tergantung konteksnya Iya, dipakai contoh nih ya, dipakai di mana. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi kalau firman itu kita bikin rema, berarti kan di situ kan bersuara. Jadi gak nyambung gitu loh. Tapi kalau posisi firman itu kita bikin logos, baru nyambung. Pada mulanya adalah logos, ya kan? Logos itu, gitu loh. Jadi artinya roh itu juga, contoh nih ya, kalau kita dibaptis itu kan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti kita diberikan oleh Allah itu roh gitu loh. Jadi makanya sewaktu Nikodemus itu kan bertanya kepada Yesus. Kan kata Yesus, kalau orang yang masuk kerajaan Allah itu harus dilahirkan kembali. Nah, disitulah Nikodemus kebingungan. Loh, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali ya? Apakah saya harus masuk lagi ke rahim ibuku katanya. Jadi dia nggak mengerti. Karena bagaimanapun Yesus berkata begitu, karena sejak Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, roh Allah dalam diri kita itu udah mati gitu loh. Seperti contoh nih kita, saya ilustrasikan radio gitu ya. Radio itu kan ada suaranya, ada radionya, ada baterai. Jadi mungkin ya kita analogi baterai itulah roh gitu kan. Baterai itu kan udah mati, udah nggak ini lagi, udah nggak berfungsi kan. Itulah makanya di Yohanes 3:16 di situ diceritakan bagaimana biar Roh Kudus kita itu hidup kembali gitu loh. Karena roh kita udah mati. Kita ambil di Kejadian. Sewaktu kamu makan buah itu engkau akan mati. Mati artinya di sini ada 3 sepengetahuan saya ya. Mungkin kalau saya Mati salah. rohani berarti ini. Ini kematian rohani Ada maksudnya ya. Iya, jadi gini, mati di situ kalau pernah saya dengar dari pendeta itu pertama mati fisik. Buktinya kan Adam dan Hawa kan mati, kayak gitu kan. Yang kedua, mati hubungan Tuhan dengan manusia. Jadi manusia dan Tuhan dengan manusia tidak berhubungan lagi karena sudah mati. Terus mati rohani gitu loh. Jadi ada 3 kematian yang diterima oleh manusia. Jadi disitulah kedatangan Yesus untuk mengembalikan, menyelamatkan manusia itu biar manusia itu bisa berhubungan. Jadi sebagai bukti fakta, kenapa sekarang orang-orang Kristen, contoh nih ya, ada orang bersaksi, saya pernah bertemu dengan Yesus. Itu kesaksian-kesaksian mereka, contoh ya, nggak usah jauh-jauh deh. Seperti contoh Rasul Paulus, sewaktu dia mengejar orang Kristen, orang pengikut Kristus yang mau dipenjarakan dia kan dijumpai Yesus langsung. Tapi teman-temannya pada nggak lihat gitu loh. Jadi yang melihat itu hanya kita sendiri gitu loh. Jadi dalam kekristenan kita bertemu dengan Tuhan Yesus Tuhan itu ada 3. Pertama penglihatan, yang kedua lewat mimpi, yang ketiga lewat suara. Jadi bagaimana nabi-nabi, contohnya Nabi Samuel waktu memilih Raja Daud, itu kan posisi Raja Daud dulu kan dia kan lagi menggembalakan domba. Tapi sewaktu dia datang ke rumah Eli, bapaknya Daud, pertama-tama kan Daud kan Nabi Samuel kan langsung dalam pikiran dia bahwa anak sulung lah itulah yang akan jadi jadi raja Israel kan. Tapi kan waktu Tuhan kan langsung berbicara kan. Berarti kan Tuhan kan bisa langsung mendengar suaranya ini kan, Samuel kan bisa mendengar suaranya Tuhan. Jangan kamu lihat dari parasnya itu, karena dilihat parasnya anak sulung itu lebih tampan, ganteng, tinggi gitu kan. Ternyata semua dari anak pertama sampai anak ke-6 nggak ada yang dipilih.
Terus datang siapa namanya Nabi Samuel, masih ada lagi nggak anakmu katanya? Masih ada satu lagi apa namanya menggembalakan domba katanya. Ya udah dipanggil, ya itulah yang dipilih. Jadi artinya Tuhan sama kita itu bisa berkomunikasi dengan 3 cara itu, Bang Farhan. Nah, Oke. itu kan, nah, gitu loh. Jadi yang saya simpulkan tadi bahwa Roh Allah itu dan roh yang kita terima itu berbeda. Jadi setiap kita manusia punya roh, iblis juga punya roh loh, Bang Farhan. Iblis punya roh, makanya dia bisa masuk Oke. ke tubuh kita gitu loh. Oke, saya tadi membawa topik ini karena Pak Robert mengatakan di dalam Lukas itu salah satu parameter Yesus sebagai Tuhan adalah dia kepenuhan roh ya, ada roh Tuhan di dalam diri Yesus ya. Sekarang kalau kita baca contoh ya, contoh di dalam Bilangan 27 nomor 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya." Hakim-Hakim 3 nomor 10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang-orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Pernyat Rosatan Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Rosatam. Artinya Pak, di dalam hal ini bahwa parameter Yesus sebagai Tuhan karena dia ada roh Tuhan di dalam dirinya, ini harusnya gugur karena ternyata bukan Yesus saja yang mempunyai roh dari Tuhan itu sendiri ya. Seperti yang saya kasih contoh tadi di Bilangan 11 nomor 25, di dalam Bilangan 27 nomor 18, juga di dalam Hakim-Hakim 3 nomor 10, dan masih banyak lagi sebenarnya Pak. Contoh Gideon ya, itu ada roh Tuhan yang menguasai Gideon hingga penuh di Gideon. Jadi tadi saya kesini topik ini kan tadi kan eksistensi Yesus sebagai Tuhan secara spesifik karena Tuhan itu tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Dia harus punya kekhasan sendiri, kekhususan sendiri. Itulah identity dari eksistensi dari Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak tadi bilang logos, oke, logos adalah ide dari pemikiran-pemikiran. Dia tidak di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kenapa tidak diartikan seperti itu, Kak? Pada mulanya adalah ide. Jadi bukan firman, karena logos. Sebentar Bang Farhan. Apakah LAI mengalami sebuah kesalahan dalam penafsiran di sini, Pak? Jadi gini Bang Farhan, kita harus belajar dulu ilmu bahasa gitu Bang Farhan kan. Bahasa Indonesia ini Bang Farhan itu kan selalu mengalami peningkatan terus gitu loh. Beda dengan bahasa luar gitu loh. Bahasa luar itu coba kalau orang luar datang ke Indonesia dalam jangka 3 bulan dia udah bisa berbahasa Indonesia loh. Tapi kalau kita belajar bahasa Inggris saja itu sangat sulit loh. Karena di luar di bahasa Inggris itu aja ada tensisnya, ada ininya segala macam, ada ininya gitu loh. Jadi jangan samakan bahasa Indonesia karena dalam bahasa Indonesia ini masih terlalu sempit itunya. Jadi beda dengan bahasa dari luar gitu. Makanya kadang-kadang untuk mempelajari Alkitab itu kan memang harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani agar bisa menjelaskan. Karena kalau kita membaca Alkitab ini secara ini banyak yang harus diteliti dulu ke bahasa ininya, original teksnya gitu loh. Contoh ya, waktu di Kejadian itu kan ada dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus ayat keduanya kan roh Allah melayang-layang. Ini kan melayang-layang kan seolah-olah kayak burung gitu lah kan, melayang-layang kan gitu kan. Jadi padahal kalau dilihat di konteks ininya itu katanya artinya itu bukan melayang-layang, bisa melingkupi seluruh bumi gitu loh. Jadi melingkupi, saya lebih setuju melingkupi. Iya, jadi roh kalau kita belajar roh ini Bang Farman, saya terus terang aja, saya masih mempelajari roh itu, saya dengar itu penjelasan dari Sofiatul. Roh itu macam-macam katanya. Jadi ada roh Allah, ada roh manusia, ada roh setan, ada roh itu semua roh kita diberi roh. Tapi namanya hewan dan tumbuhan nggak ada roh gitu loh. Jadi makanya kita segambar dengan Tuhan gitu loh, segambar dengan Allah karena kita diberikan roh, nafas gitu loh. Gitu Bang Farhan. Jadi contoh nih Yesus binatang punya roh, Pak. Binatang punya roh. Binatang punya roh. Enggak ada roh di binatang. Yesus pernah membuang roh setan ke dalam tubuh babi loh, Pak. Artinya babi itu mendapat roh setan daripada Yesus. Jelasin begini Pak Farhan. Iblis itu kan roh. Iblis bisa masuk ke mana aja Pak. Bisa masuk ke binatang, bisa ke tubuh manusia, bisa ke
dia juga hinggap di apa namanya di pohon-pohon bisa, di rumah-rumah kosong juga dia bisa. Kemana bisa iblis itu loh. Jadi sama, jadi semua bisa. Cuma kita nggak bisa melihat gitu loh. Tapi kalau kita manusia yang kudus, yang penuh suci gitu loh. Contoh nih ya, kalau Bang Farhan suci, kita kudus ini, bisa kita melihat loh. Bisa kita tahu. Kalau contoh nih ada teman kita dimasukin oleh roh-roh jahat dalam tubuhnya, kita bisa tahu ada dalam tubuhnya roh-roh jahat gitu loh. Tapi karena kita nggak belum suci, contoh nih nggak usah jauh-jauh nih Bang Farhan. Anak saya waktu dia masih apa namanya belum TK, dia masih kecil, dia ngomong nih, Mak, itu ibu-ibu yang di kamar mandi itu siapa itu? Ngapain dia itu katanya? Istri saya lagi ketakutan itu waktu itu. Karena dia apa? Karena dia masih masih lugu gitu loh, belum tahu belum masih suci gitu loh. Makanya anak-anak kecil kan sering ketakutan kan kalau ngelihat sesuatu gitu kan. Dia nangis gitu kan. Terus anak kecil juga sering panas badannya dihinggapi oleh roh-roh gitu loh. Jadi itu Bang Farhan. Jadi makanya kalau kita suci bisa tahu kita roh-roh jahat itu gitu loh. Itu Bang Farhan. Oke. Silakan, ada yang mau menambahkan? Tadi saya nyimak itu dari Bang Jack tadi emang bahas tentang firman lalu kepada logos dikaitkan dengan roh. Saya agak kurang ini karena firman ini bentuknya juga di situ kurang jelas ya, firman ini sebagai apa gitu. Firman ini maksudnya apakah perkataan juga atau bentuknya kehendak si Bapak Yesus tadi ya, Tuhan itu. Karena kalau logos ini kan bentuk idea yang berbentuk dia. Karena sebelum berbentuk itu baru kehendak, kemauan. Setelah jadi berbentuk ada ide yang terbentuk. Itu namanya idea kan, jadi logos. Kalau pengertiannya ke situ dia larinya. Dan penjelasannya juga jadinya karena terlalu membawanya kemana-mana, saya malah jadi bingung itu penjelasannya sampai kepada roh hewan, roh binatang nggak ada, ini juga bingung saya. Karena itu jelas hidup, makhluk hidup, dia tumbuh dari mulai kecil, dia tumbuh dan dia bisa mati gitu, ada usianya. Oke. Bang Barata, kita bisa buktikan itu roh. Bang Barata bisa nggak membedakan antara roh dan jiwa? Sebenarnya kalau membedakan roh dengan jiwa bisa, karena di ajaran Islam itu coba. ada, Pak. Apa itu jiwa? Jiwa apa itu, Pak? Biar bisa jelas dulu. Ini jiwa ini kan tentang roh ini wadah, Pak. Enggak, roh gini saya tanya dulu, Bapak, apa itu jiwa? Coba definisi jiwa itu apa itu? Apa ruang lingkupnya jiwa itu apa gitu? Biar Bapak ngerti dulu gitu loh. Ya, jiwa yang dikatakan jiwa ini adalah sebuah bentuk energi yang membuat membuat manusia itu jadi bisa berekspresi, berasa gitu ya. Jadi saya jelasin Pak ya. Jangan menerangkan kalau nggak kalau gini aja Pak, kalau nggak tahu gitu aja, biar saya jelaskan gitu Pak. Jiwa ini ada 3 lingkup Pak. Pertama, jiwa itu ada perasaan, terus ada kehendak, terus ada pikiran Pak. Jadi itu Pak. Di mana salahnya saya katakan tadi? Kan sama. Enggak, Bapak kan ngelantur tadi. Jadi gini Pak, jiwa itu meliputi. Contohnya kan gini sama. Pak. Saya katakan tadi apa? Perasaan untuk merasakan gitu ya. Jadi gitu sama. Pak. Jadi jiwa itu melingkupi perasaan, pikiran, dan kehendak gitu Pak. Ada 3. Terus kalau roh itu sesuatu yang ini Pak. Jadi dia tersendiri. Dia itu imaterial, sesuatu yang imaterial yang ada dalam tubuh kita gitu loh, yang diberikan Tuhan. Gitu loh Pak. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh kepada hewan Pak. Contoh gini ya. Bisa nggak kalau kita hewan itu disantet? Ada nggak itu hewan itu disantet gitu kan? Itu kalau kayak gitu penjelasannya melebar Pak Jack, Bang Jack. Ada satu lagi deh sebenarnya. Tunggu sebentar, ada satu lagi. Ada roh, ada jiwa, ada nyawa. Nyawa yang mana lagi? Ya, nyawa nafas Pak, yang diberikan Tuhan. Nyawa kok nafas? Ya.
Napas itu udara yang bergerak. Semua bernapas Pak. Hewan juga bernapas, tumbuhan juga bernapas gitu. Itu kan napas kehidupan. Napas itu udara yang dihirup, yang bergerak, udara. Iya. Itu napas, Jadi Pak. gini Pak, jadi gini, kalau dalam keimanan kami itu roh adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Jadi fungsi roh itu agar manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, karena gini Pak, kenapa manusia diberikan roh? Karena manusia itu di kejadian itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah gitu loh. Jadi manusia Adam dan Hawa diberikan kewewenangan untuk menguasai seluruh binatang dan tumbuh-tumbuhan gitu Pak. Diberikan kuasa Itu gitu Pak. nggak menjelaskan rohnya, Pak. Bapak menjelaskan rohnya kok kemana-mana gitu. Saya jadi bingung malah gitu. Fokus saja Iya, Pak. penjelasan rohnya ke rohnya, nggak usah kemana-mana. gini. Kaitannya apa dengan tadi? Yang Bapak pertanyakan apa sekarang? Firman apa roh? Nah itu makanya. Oke, Firman ini bentuknya apa? Satu sekarang ya Bapak kan? saya tanya. Sekarang saya tanya sama Bapak. Kalau menurut keimanan Bapak, firman itu apa? Apa pencipta atau ciptaan atau sifat? Coba pilih aja. Enggak, saya tanya Bukan. dulu. Ya Kalau kan di keimanan mau kami mengetahui kan pemahaman saya Iya. kan. Sebentar, Makanya sebentar, sesuai dengan yang saya tahu kalau gitu kan gitu. sebentar, Bukan yang Bang Jack tahu kan. Saya tanya sama Bapak dulu. Firman itu menurut Bapak apa? Ah itu makanya kalau firman menurut saya yang saya ketahui firman sesuai dengan bahasa aslinya firman itu artinya adalah kehendak yang disampaikan. Kehendak yang disampaikan. Berarti Itu namanya perkataan gitu ya? firman. Perkataan Nah, gitu. bentuknya bisa perkataan, tapi nggak mesti kata, Pak. Karena suatu kehendak bisa disampaikan pada orang lain lewat isyarat, lewat Oke, ini. Ada oke. orang tuli nggak mendengar, bisa kita sampaikan kepadanya Sekarang dengan saya tanya rasa Pak gitu ya. Barata. Firman itu Mas. pencipta atau berarti firman itu pencipta atau ciptaan, Pak? Firman ini sifat, Pak, bukan sebuah bentuk Oke. objek Sifat, sebenarnya. Oke. Sifat ini ada dalam Allah atau di luar Allah? Sifat firman ini setelah keluar baru namanya firman, Pak. Iya, maksud saya sifat ini ada dalam Allah atau di luar Allah? Di luar, Pak. Setelah keluar baru firman. Oke. Nah, jadi kalau sifat itu di luar Allah, itu diciptakan atau tidak, Pak? Dia tersampaikan sebenarnya, bukan terucap, Pak. Tersampaikan. Jadi dia itu bukan sebuah objek, bentuk benda atau apa, bukan. Enggak, maksud saya kalau dia di luar Allah, berarti dia di luar Allah gitu ya, Pak ya, sifat itu ya. Boleh nggak sebentar saya tengahin ya. Saya tengahin sebelum ini melebar Tenang dulu gini. Bang Farhan. Jadi Ini saya kita dulu, harus sebentar Bang Farhan, sebentar saya mau ini dulu Mbak Barata. Ini kan dia kan agak biar jangan kebingungan gitu loh. Jadi gini Mbak Barata, sebenarnya nggak bingung itu, Pak, cuma salah gini. Sebenarnya Oke, sama. Bang. Gini Bang Bro Jack. Sebentar. Enggak, sebentar aja. Nanti sebelum melebar dari kedua belah. Gini Bang Bro Jack. Jangan kepanasan dulu. Jadi sebentar ini Bang Barata ini biar kita ini dulu. Saya nggak kepanasan. Bang Jack ini merasa dia udah tahu gitu, padahal dia Bang Bro sendiri Jack, apa. Bang Bro Jack, tolong hargai saya sebagai host. Karena apa? Saya diskusi di sini dari tadi nggak mencari menang kalah sama sekali. Bahkan nggak merasa paling pintar satu sama yang lain. Sama Pak Robert malah saya ketika Pak Robert menjawab apa, yuk Pak kita saling mengisi. Bahkan jawaban Pak Robert tadi saya sempurnakan. Jadi di sini nggak ada yang ini. Ya, saya masuk ke dalam roh dan jiwa itu sendiri. Pak, jiwa itu adalah impact dari persatuan antara ruh dan daging. Itulah yang disebut jiwa. Kenapa di saat tidur ya kita bisa bermimpi, itu adalah impact daripada jiwa. Ruh kita masih ada di tubuh kita, tetapi jiwa kita yang melayang-layang sehingga mengalami mimpi itu. Ketika bangun, jiwa itu kembali lagi ke ruh, dan ruh itu merasakan apa ingatan yang didapat jiwa itu. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, impact dari perbuatan persatuan dari roh dan daging itu sendiri. Jadi di dalam Islam sangat jelas Pak Bro Jack bagaimana jiwa dan roh itu sendiri. Maka kenapa orang itu mencari ketenangan jiwa? Karena jiwa itu adalah bagian daripada impact persatuan antara roh dan daging. Tidak akan ada jiwa
jika tidak ada persatuan antara roh dan daging itu sendiri. Jadi jiwa disinilah sebagai impact dari perbuatan-perbuatan kita. Maka ketika kita melakukan dosa, kita melakukan hal-hal yang bersifat melawan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan kita, ya, jiwa ini yang nggak tenang. Jiwa ini yang nggak tenang. Karena apa? Karena jiwa inilah impact dari ruhnya. Gak ada, wah ruhku nggak tenang. Enggak, ruh itu nggak tenang. Ruh itu cuma menghidupkan sebagai pembangkit aja kita hidup, tetapi yang merasakan impact dan nanti yang kembali kepada Allah, kepada Tuhan kita itu jiwanya. Ini yang dimintai pertanggungjawaban, seperti di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27-28 yang saya bacakan tadi. Itu Pak Bang Jack. Jelas di dalam Al-Quran, sangat jelas pemisahan-pemisahannya bagaimana ruh dan jiwa ini. Ini juga ada di dalam bukunya tentang ruh dan jiwa ini, Imam Ghazali yang menuliskan itu, tentang ruh dan jiwa itu. Nah, tadi kan kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 yang di sana adalah firman, ya. Di sana Bang Jack kaitkan dengan logos, ya, firman dan logos. Sebenarnya kalau kita mau kaitkan Pak Jack, ini sebenarnya maknanya kalau secara original teks, secara bagus dan secara lebih cocok lagi, harusnya di sana bukan firman. Pada mulanya adalah kehendak. Kehendak itu menjadi ketetapan. Ketetapan itu adalah Tuhan itu sendiri, karena Tuhan punya kehendak dan ketetapan. Ini kalau kita masuk ke dalam pembahasan dari Platonisme sendiri, bahwa eksistensi itu membutuhkan sebuah kehendak. Karena apa? Tanpa kehendak eksistensi itu tidak eksis. Jadi seperti itu Pak. Kalau kita masuk ke ranah filosofis, tapi mungkin kalau saya bawa ke ranah filosofis bisa panjang nih saya pembahasannya tentang bagaimana Aristoteles, bagaimana Thales tadi nanti menjabarkan, bagaimana Hipetea menjabarkan bagaimana kehendak dan ketetapan itu sendiri dari sang logos itu sendiri. Tapi saya terlalu panjang lah, terlalu melebar itu. Ya, itu Pak Bang Bro, saya sedikit masuk. Silakan diteruskan. Oke. Jadi gini Bang Farhan, kita kan udah berbeda ini ya, keimanan ya. Jadi kalau di kalian itu kan apa yang dikatakan Bang Farhan kan itu kan karena berdasarkan kitab di Anda imani gitu loh. Kalau di kami itu firman dan roh itu ada Allah itu sendiri. Jadi dia ada dalam Allah itu sendiri gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bukan rema, bukan perkataan gitu loh. Bukan legi, bukan. Dia itu posisinya adalah logos. Makanya kalau dalam saudara-saudara muslim, kalau firman itu kan selalu mengarah kepada perkataan, jadi nyambung kan gitu kan. Jadi itulah keimanan kami. Tentang masalah roh, tadi saya bilang roh itu dan jiwa itu berbeda. Udah saya jelaskan tadi, roh itu adalah sesuatu yang imaterial, yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kami dalam keimanan kami, hanya kepada makhluk yang di kita ini, manusia diberikan roh, iblis juga ada roh, malaikat juga ada roh. Tapi yang namanya hewan dan tumbuhan tidak ada roh gitu loh. Karena itu kita bisa buktikan kan gitu kan. Karena makanya saya bilang, kenapa ada orang bisa disantet-santet? Karena dia bermain dalam dunia roh. Makanya kalau saya sarankan Bang Farhan, karena Bang Farhan kan bukan paranormal ya, dukun-dukun itu kan ada itu kayak seperti si Tony Daud, kayak siapa itu yang itu mereka itu kalau cerita itu mereka itu bermain di roh gitu loh. Jadi jiwa yang nggak bisa dipermainkan gitu loh. Jiwa itu kan pikiran, kehendak dan perasaan gitu loh. Jadi memang kita beda gitu loh. Jadi artinya kalau nanti Bang Farhan Yohanes 1 ayat 1 dimasukin ke ini, ke posisi pemikiran Anda ya salah gitu loh, karena memang firman itu ya itu Allah itu sendiri gitu loh Bang Farhan. Sekarang gini Bang Farhan, aku dulu kan pernah kita berdiskusi tentang dulu kita kan malam-malam diskusi. Saya kemarin itu kan ada teman dari dari Muslim bertanya kepada saya waktu itu kan saya masalah membunuh. Nah, itu kan saya kasih tahu. Dia bilang nggak percaya, nggak ada itu katanya gitu. Jadi saya bilang boleh nggak dalam ajaran kalian itu membunuh? Oh nggak boleh katanya gitu. Lah kok kamu nggak ini? Di situ si Bang Farhan dulu saya diskusi, dia bilang boleh tapi dengan 3 syarat. Pertama dalam peperangan, yang kedua kalau orangnya berzina, ya itu ketiga dalam murtad gitu ya. Cuma saya tanya sama Bang Farhan itu waktu apa Bang Farhan masih akui apa masih mau menyangkal apa yang saya katakan ini? Enggak. Saya tidak akan pernah ini data karena itu memang dari data resmi gini loh. Iya, karena jadi di dalam Al-Qur'an itu ada
sebentar Bang Farhan, karena dia ditanya sama saya itu nggak ada itu, kita nggak di apa di nggak ada peperangan katanya gitu waktu itu kan. Loh, berarti kamu nggak menguasai Al-Quran, saya bilang. Makanya itu mungkin di hadis katanya gitu. Jadi saya nggak tahu, waktu itu kan saya berdiskusi sama Bang Farhan, saya nggak tahu dari mana Bang Farhan mengambil itu, apa dari hadis atau dari Al-Quran. Makanya mau saya tanya dulu Bang Farhan, ah, apa kan Bang Farhan udah lebih apa namanya lebih pintar lah dari dia kan, karena dia mungkin masih awam kali ya, makanya dia kaget. Dalam keyakinan kami itu nggak ada bang membunuh katanya gitu kan. Ya ada, saya bilang, tapi ada 3 syarat. Nah, itu Bang Farhan kok nggak temui aja Bang Farhan, saya bilang gitu. Dia ini nggak ada itu katanya gitu. Cuma yang saya tanya Bang Farhan itu ambil dari Al-Quran apa dari hadis Bang? Oke, di dalam Al-Baqarah tentang diwajibkannya kita untuk membunuh orang. Ya, apa itu membunuh? Ketika hukuman khisos itu, ketika orang itu membunuh, maka wajib hukumnya adalah dibunuh. Itu hukum khisos. Jadi diperbolehkan kita untuk membunuh orang yang membunuh orang lain, kecuali dari ahli warisnya melakukan sebuah perdamaian yang nanti akan ada denda atau diat di sana ya. Diat ya, benar ya, diat ya. Saya agak ini. Nah, dalam peperangan itu juga diperbolehkan. Kita masuk ke logika saja. Saya masuk ke dalam ranah logika saja. Apa mungkin di dalam peperangan kita tidak boleh membunuh orang? Kan nggak logis. Coba kita perang nih. Kita boleh nggak membunuh orang? Pasti boleh. Karena apa? Mempertahankan. Kalau itu kita lakukan, Bang, Indonesia nggak akan merdeka. Karena nggak boleh membunuh Belanda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hukuman. Apa itu hukuman? Pemerintah kita ketika melakukan kejahatan yang begitu luar biasa, extraordinary crime di sana, kejahatan yang luar biasa, maka boleh hukum mati. Apa hukum mati boleh? Boleh, karena kejahatan yang telah melampaui batas. Jadi dalam hukum-hukum itu bersifat kondisional dan konteksnya apa gitu loh ya Bang. Itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Menempatkan segala sesuatu dengan sangat proporsional. Tetapi ketika membunuh tanpa alasan, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ya. Jika kamu membunuh satu orang saja tanpa alasan, maka kamu bagikan membunuh semua orang di seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini. Itu kita tidak boleh, dosa sangat besar sekali membunuh orang yang tanpa alasan, sebentar Bang Jack, biar kita penuh, saya sampai penyampaiannya sampai. Nah, artinya diperbolehkan membunuh ini adalah emergency door atau hukum-hukum darurat. Karena di dalam Islam itu selalu ada hukum darurat. Ini terimplementasi kepada hukum formal. Contoh, saya kasih analogi. Ketika lampu merah, ya secara normal karena kondisi normal maka kita tidak boleh melanggar lampu merah itu. Sama sekali tidak boleh. Dan akan kena tilang kalau kita melanggar lampu merah. Tetapi ketika kondisi darurat, kita mengantarkan orang sakit pakai ambulans, boleh nggak kita menerobos lampu merah? Tentu saja boleh, karena di situ ada kedaruratan. Itulah hukum Islam. Kita tidak boleh membunuh, tetapi ketika di dalam peperangan atau mempertahankan diri, maka kita diperbolehkan untuk membunuh karena dalam kondisi darurat. Seperti itu, Bang Jim. Oke, terima kasih Bang Farhan atas penjelasan. Jadi udah clear ya, Bang Farhan ngambil dari Al-Quran. Terus yang kedua, juga dulu kan Bang Farhan pernah bilang boleh berdusta. Berdusta itu dengan 3 syarat kalau tidak salah waktu itu. Betul. Dalam hal hal itu untuk mendapatkan ridho gitu ya dari istri gitu kan. Terus yang kedua dari apa lagi ya kalau tidak salah itu ya, dari hal apa itu, intinya bolehlah berdusta, boleh membunuh gitu ya, biarpun ada 3 syarat. Cuma pertanyaan saya Bang Farhan, kalau jelaskan di perjanjian lama itu kan ada 10 perintah Tuhan kepada Musa. Salah satunya ada beberapa di situ kan, ada 10 itu kan yang nomor berapa itu ya, itu kan tentang dilarang membunuh dan tidak ada pengecualian. Terus ada juga dilarang berdusta. Itu bagaimana menurut itu, apa nggak bertentangan dengan dengan hukum Taurat ya, bertentangan atau enggak gitu bukan ya? Hukum Taurat itu 10 perintah Allah. Itu. Serupa perintah Allah. Oke. Apakah bertentangan 10 perintah Allah? Kitab Taurat itu kan kalau nggak salah itu kan ada 613 ini ya, kitab ya, itu ya. Ada itu ya. Itu kan masih ada ini ya. Yang 10 perintah Allah ini kan jelas itu jangan membunuh, tapi tidak ada pengecualian, terus jangan berdusta gitu kan. Nah, itu bagaimana itu? Apa nggak bertentangan itu Bang Farhan? Oke, saya jawab ya pelan-pelan Bang Jack. Bang Jack ngomongnya terlalu cepat ya. Oke, saya coba pahami. Gini Bang Jack. Saya bilang bahwa
segala sesuatu jika berjalan normal maka tidak diperbolehkan untuk membunuh, untuk berbohong, itu tidak boleh. Ya, sekarang kita apakah yang dilakukan Islam ini bertentangan dengan 10 hukum 10 hukum Tuhan itu sendiri yang dilarang membunuh tanpa perkecualian. Sekarang saya tanya, ya dilarang membunuh. Ketika Musa diperintahkan untuk membunuh kaum Amalek, apakah itu Musa berdosa? Padahal yang memerintah Tuhan sendiri. Kalau Musa berdosa berarti Tuhan Anda berdosa. Ini kalau Kores ini pasti akan bilang dor gitu. Tapi saya nggak bilang dor deh ya, nggak bilang dor. Artinya ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan pembunuhan itu dalam kondisi kedaruratan. Itu yang namanya emergency door. Emergency door ini dibutuhkan kenapa? Ketika terjadi hal-hal yang tidak berlaku secara normal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda di dalam peperangan, Anda menjadi prajurit, Anda menjadi tentara, ya, Anda menjadi prajurit, menjadi tentara, disuruh tugas di medan perang. Anda membunuh nggak kira-kira? Oh, aku nggak tega, aku nggak mau membunuh gitu. Kira-kira ini nggak? Kira-kira sesuai nggak dengan ini? Sesuai nggak dengan tupoksinya sebagai tentara? Jadi kayak gitu Bang Jack, ada emergency door yang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi yang memang tidak normal. Contoh, negeri ini jika ada lagi penjajah yang datang ke Indonesia, ya datang ke Indonesia dengan zolim, mereka memerangi kita, mereka merampas segala hak milik kita, kita dijajah. Kalau kita menggunakan hukum yang Bang Jack nyatakan tadi, tanpa terkecuali kita tidak boleh membunuh, negara ini akan terjajah lagi Bang Jack. Makanya alhamdulillahirabbil alamin negeri ini mayoritas adalah muslim. Karena apa? Jika ada penjajah datang ke negeri ini, maka kami umat muslim akan dengan serentak mengangkat pedang, mengangkat senjata, dengan rela menyerahkan nyawa kita, dengan rela mengorbankan darah kita kepada tanah air ini untuk mempertahankan negeri ini, berperang melawan mereka. Aku yang mati atau kalian yang mati. Nah, itu umat Islam mempertahankan setiap hak kita terhadap negeri ini, terhadap bangsa ini, terhadap keluarga ini untuk sama-sama memerdekakan bangsa ini dari penjajahan. Jadi ini berlaku ke dalam kedaruratan ketika negeri ini dijajah atau diserang. Maka di dalam Islam hukumnya adalah dilarang membunuh. Tetapi jika ada kondisional, kedaruratan di sana dibutuhkan untuk berperang, maka kita maju untuk berperang. Kita mati atau kita yang bunuh atau kita yang dibunuh. Itu adalah konsekuensi logis daripada kita sebagai umat manusia. Gitu loh ya. Ada hukum-hukum yang ada hukum-hukum kondisional yang melekat di sana. Itu yang pertama tentang membunuh ya. Jadi tidak ada perbedaan di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru tentang membunuh. Kenapa? Karena justru Tuhan Anda menyuruh Musa untuk menghancurkan bahkan bukan hanya manusia, tetapi juga pada binatang, anak-anak bayi yang masih pokoknya yang bernafas untuk dibunuh. Apakah ini bertentangan dengan hukum Tuhan sendiri? Padahal Tuhan yang membuat hukum kok malah dilawan sendiri. Jadi seperti itu ya. Itu boleh. Tentang membunuh. Sebentar biar ini. Tentang berdusta. Dibolehkan 3 hal dalam berdusta. Rasulullah SAW bersabda, diperbolehkan untuk berdusta laki-laki yang berbohong dalam peperangan. Apa ini laki-laki yang berbohong dalam peperangan? Contoh, saya Farhan, pemimpin pasukan, saya tertangkap oleh Belanda. Ketika saya ditanya oleh Belanda, Farhan, kamu tahu pasukan saya? Pasukan kamu sembunyi di mana? Saya tidak tahu. Atau kalau perlu saya bilang sebenarnya dia ada di Jakarta, tetapi karena takut Belanda curiga pasukan saya di Jakarta, saya bilang pasukan saya ada di Bogor, di sebuah hutan di sana. Menyelamatkan pasukan kita, menyelamatkan orang lebih banyak kita, mempertahankan pasukan kita, itu boleh. Jadi laki-laki yang berbohong dalam peperangan. Yang kedua, mendamaikan di antara yang bertikai. Jika saya dan Bang Jack, ya, saya, Bang Jack dan Pak Wenur. Bang Jack dan Pak Wenur ini bermusuhan. Ya, Bang Jack dan Pak Wenur ini bermusuhan. Bang Wenur cerita sama saya, wah Bang Jack ini jelek sifatnya gini. Terus saya main ke tempat Bang Jack. Bang Jack nanya, Pak Wenur ngomong gimana Mas Farhan tentang saya? Wow, baik. Dia ngomong baik-baik aja. Bang Wenur ini Bang Jack baik orangnya, sopan, dia pernah membantu saya gini. Maka lembutlah hati Bang Jack kepada Pak Wenur. Nah, begitu juga Bang Jack cerita kepada saya, wah Pak Wenur ini gini nih. Orangnya giri, jorok gini. Nah, saya main ke tempat Pak Wenur. Pak Wenur bilang, apa nih kata Jack tentang gua?
dia baik Pak, ngomong Bapak ini rajin orangnya gini gini gini. Akhirnya ada perasaan Bang Jack dan Pak Wendor ini sama-sama baik, sama-sama ini. Akhirnya ketika bertemu mereka akan rukun. Karena apa? Berpandangan bahwa saling menceritakan kebaikan. Padahal saya berbohong, tapi berbohong seperti ini diperbolehkan untuk mendamaikan pertikaian dan permusuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, berbohong kepada istrinya untuk mendapat ridho, ya, untuk membuatnya nyanya yang mendapat ridho itu perempuan. Contoh, supaya apa? Supaya tidak ada pertengkaran dan si istri merasa wah disayang dan dia merasa diridhoi oleh suaminya. Ketika Bang Jack, istrinya masak nih, masakannya nggak enak, tetapi Bang Jack, ya, Bang Jack bilang, oh enak kok sayang, nggak apa-apa. Kalau ini kalau masak ini ya apa yang rajin ya, saya suka kok masakan Dinda, saya suka sekali masakan Bunda. Ini diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan supaya istrinya ini nggak merasa bahwa dia tidak bisa untuk melayani suaminya dengan baik. Kenapa? Karena ridho istri ada pada suami, surga istri ada pada suami. Ketika kita menyenangkan hati istri, maka istri akan senang, dan setelah istri senang, maka istri akan terus melayani suami sehingga suami senang kepada istrinya, maka ridho itu jatuh kepada istrinya. Itu Bang penjelasan kami dari Muslim. Fadol. Oke. Boleh saya tambahkan sedikit tadi Sebentar. Bang Parwan tentang Sebentar. Soleh, boleh silakan. tentang pembunuhan, kematian dan dusta ini. Tidak selamanya Bang Jack, pembunuhan dan kematian ini mungkin seringkali dianggap suatu yang sangat buruk selalu ya. Tidak selamanya gitu. Karena ada masa-masa kehidupan makhluk yang apabila dia hidup itu akan tersiksa. Justru untuk melepas siksaan hidupnya inilah Tuhan tuh menciptakan ada kematian. Jadi apabila seorang ini di luar perang ya, seorang yang sudah tua, renta, sudah lemah. Oke, saya tanggapi dulu Ya. Bang Barata. Nanti jadi melebar ini. Nanti kami tidak pernah mengimani Tuhan menciptakan kematian. Mohon maaf, nggak ada itu. Ya, ini makanya Jadi, saya kalau itu memberi keimanan penjelasan dari sebentar. sisi Kalau Islam ini. kalau keimanan kalian Tuhan menciptakan kematian itu ya itu urusan kalian lah. Kalau kami nggak pernah mengimani Tuhan menciptakan kematian. Sorry aja ya. Kami itu Iya. Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Oke. Saya tanggapi dulu Bang Farhan. Sebentar Bukannya Bang tadi Bang Farhan. Jack bertanya tentang yang ajaran Islamnya. Ini kan saya menjelaskan dari sisi Islam ini. Oke, ya udah. Kalau dari Muslim Tuhan menciptakan kematian ya oke, sah-sah saja. Tapi dalam keimanan kami Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Kami kekal. Iya, makanya saya mau menjelaskan logikanya kenapa ada dalam ajaran Islam itu gitu. Itu dia. Karena pembunuhan dalam perang ini orang-orang yang sedang sangat mengalami gangguan yang sangat tinggi, emosi ya, amarah. Ini sebenarnya merusak, mengganggu mereka gitu, membuat mereka menderita. Makanya dalam peperangan itu diperbolehkan membunuh orang-orang yang berperang, yang menyerang. Karena siksaan terhadap jiwa mereka ini, jiwa-jiwa mereka yang tadi dikatakan jiwa tadi, rasa-rasa tadi ini tersiksa mereka. Itulah makanya dalam Islam itu diperbolehkan untuk membunuh dalam perang ya. Iya. Dan di luar perang ada kematian. Kematian ini juga dalam Islam itu bahwasannya yang menentukan tentang kematian ini adalah Allah, Sang Tuhan, Sang Maha Pencipta tadi. Oke Pak, oke baik. Jadi Gitu ya. Kenapa? Karena untuk melepaskan penderitaan juga gitu. Karena makhluk apabila dia sudah masanya, memang sudah lemah, sudah akan mengalami penderitaan kalau terus hidup gitu. Itu memang dirancang begitu. Itu kesempurnaan ilmunya Sang Maha Pencipta tadi. Oke Pak, baik. Jadi gini Itu, Pak, gini kan Sang Pencipta ini kan kita gini ya. Tadi kan udah saya jelasin. Tadi kan ada 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi gini Bang Farhan, Tuhan kenapa menyuruh Musa melawan berperang dengan suku apa itu bangsa Midian, bangsa ini. Jadi gini Bang Farhan, 10 perintah Allah ini kan itu kan ditujukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel ini adalah mereka menyembah Tuhan yang benar. Sedangkan bangsa-bangsa lain mereka menyembah iblis, setan, gitu loh, berhala-berhala. Contoh nih, Bang Farhan, Anda taruhlah menanam jagung. Kalau di dalam jagung itu di sampingnya ada tanaman-tanaman yang merusak jagung itu, kira-kira Bang Farhan biarin atau tidak?
Kalau saya menanam jagung itu, semua yang merusak tanaman jagung saya akan saya kumpulkan, langsung saya bakar gitu Pak Bang Farhan. Karena manusia ini kan ciptaan Tuhan, kita ini kan diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau ada manusia yang menyembah-nyembah iblis, setan, ya lebih bagus dimusnahkan gitu loh, karena dia menyembah berhala gitu Bang Farhan. Terus saya pernah baca di Perjanjian Lama Bang Farhan, ada suatu bangsa saya lupa, mereka menyembah Allah. Allah yang disembah Nabi Musa, Yahweh ya. Mereka nggak dimusnahkan loh. Malah mereka dipekerjakan sebagai apa gitu, itu nggak dimusnahkan gitu. Karena mereka menyembah gitu loh. Jadi ikut mereka menyembah Tuhan itu. Jadi gitu Bang Farhan. Jadi di Perjanjian Lama itu memang Tuhan itu masih menggunakan hukum Taurat. Di Perjanjian Baru sekarang baru namanya hukum kasih. Hukum kasih itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu sendiri. Terus kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jelas Bang Farhan, 10 perintah Allah itu tidak salah ada di situ butir-butirnya, tidak boleh membunuh, tidak boleh berdusta, tidak ada pengecualian dalam hal peperangan, dalam hal apapun. Oke, Contoh berarti sebentar sebentar. Bang Farhan. Dalam pokoknya kalau yang jelas itu kan apakah Tuhan bisa berubah pikiran? Nah itu, jadi ini kan jadi pertanyaan, mana mungkin Tuhan sudah melakukan 10 perintah sekarang, di abad di abad ke-7, sekarang bisa berubah lagi, kata Baginda Rasulullah. Project, Apakah gitu? saya Saya nggak ingatkan tahu ya. Project ya. Saya ingatkan, saya diskusi di Komal ini dengan penuh narasi yang Oke. sopan, yang santun. Mohon maaf, Diksi yang mohon Anda maaf kalau. gunakan sangat provokatif. Bukan saya Oke, tidak bisa oke. menggunakan diksi-diksi seperti itu. Oke. Sekali saya Maaf. menggunakan diksi seperti itu, yakinlah Anda akan kejang-kejang dan Anda akan keluar dari Komal saya. Saya yakin. Tapi saya nggak mau Iya. menggunakan diksi itu. Ya, saya Oke. jelaskan secara pelan. Oke. Ya, yang pertama. Jadi, Yang pertama, ketika Anda mengatakan di dalam 10 perintah Tuhan tidak ada hukum membunuh tanpa kecuali, Anda baru melawan dan bertentangan, berantem dengan bicara Anda sendiri. Tuhan membunuh karena mereka tidak menyembah Tuhan. Artinya ada pengecualian. Itu yang saya sebut dengan hukum darurat. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dilarang membunuh. Ada di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Quran surat Al-Baqarah, janganlah membunuh. Ada. Janganlah membunuh. Siapa yang memang tidak bersalah dan tidak punya yang tidak diperbolehkan itu. Contoh ya, orang-orang yang tidak mengganggu kita, orang-orang yang berbaik kepada kita, orang-orang yang tidak mengganggu kita, itu dilarang dibunuh. Dosa sangat besar, termasuk salah satu dosa paling besar adalah membunuh. Tetapi apa? Ada pengecualian atau emergency door di sana. Apa itu? Contoh, Bang Jack. Ketika ada yang mau merampok Bang Jack di tengah malam, golok ditaruh di leher Bang Jack. Kalau Abang Jack gak melawan, Bang Jack yang mati. Kira-kira Bang Jack akan diem aja nggak? Bang Jack akan menyerahkan nyawa Bang Jack atau melakukan perlawanan? Inilah kenapa orang-orang yang selalu tenggelam kepada doktrin tanpa mau menggunakan logikanya. Pasti orang yang sehat dan orang waras yang tidak punya ODGJ pasti akan melawan itu. Pasti akan melakukan perlawanan di situ. Sekuat mungkin. Walaupun nanti terbunuh tapi dia sudah melakukan perlawanan. Artinya di situ dia sudah niat untuk melawan. Kamu yang mati atau aku yang mati. Itu adalah hukum darurat namanya. Itu yang namanya hukum darurat. Maka ketika saya bawa contoh, kalau hukum kematian itu tanpa reserve, tanpa terkecuali, yang katakan 10 perintah Tuhan itu tanpa terkecuali. Kenapa di dalam Bible Anda ada perintah, contoh ya, yang berzina suruh dibunuh, dirajam sampai mati. Di dalam Bible ada hukum itu di dalam Bilangan. Bagaimana orang yang berzina, yang sudah punya istri, yang sudah punya pasangan, rajamlah sampai mati. Menciptakan kematian enggak? Ada. Kenapa? Karena ada darurat, karena ada alasannya bahwa dia melakukan zina, sedangkan masing-masing sudah punya pasangan melakukan zina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Itu namanya kedaruratan. Kalau hukumnya sama di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, dilarang membunuh.
Gitu loh ya. Kalau dilarang membunuh tanpa kecuali, masih hidup semua orang-orang karena yang memerintahkan Tuhan. Apakah Tuhan tidak konsisten di abad ke-7? Ya nggak seperti itu. Jangankan sampai abad ke-7. Di zaman Musa pun Tuhan sudah disuruh membunuh orang-orang Amalek. Disuruh membunuh kalau mereka berzina. Disuruh membunuh kalau mereka membunuh. Emang nggak ada mata balas mata? Kenapa kamu nggak baca ayat itu? Gigi balas gigi. Artinya apa? Yang membunuh juga harus dibunuh. Jadi Anda terlalu menggunakan doktrin-doktrin kaku tanpa memahami secara logika. Inilah kenapa kalau beragama dengan doktrin bukan dengan logika. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memahami kematian tidak diciptakan. Ya, kematian di dalam Kristen tidak ada namanya Tuhan menciptakan kematian. Berarti yang mematikan ini siapa? Iblis yang mematikan kalian orang Kristen. Pertanyaannya kan jadi jelas, jadi sumir nih. Jadi siapa selama ini yang mematikan dan mencabut nyawa setiap orang Kristen? Siapa yang mencabut nyawa orang Kristen ini? Kalau Tuhan Anda tidak menciptakan kematian. Di dalam Yeskias 18 nomor 13, nomor 23 di sana dikatakan, ketika aku berkenan kepada kematian. Nih, Tuhan berkenan loh. Ketika aku berkenan kepada kematian orang fasik, demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup. Dia bertobat, dia berkenan kepada kematiannya. Memperkenan Tuhan Anda itu. Baca Bible Anda dengan baik-baik, pahami konteksnya, bukan hanya teks. Memahami kitab suci itu harus ada subteks, konteks, dan teks. Itu cara memahami sebuah ini. Pelajari filosofis. Dengan pemahaman filosofis Anda akan akan dapat makna yang dalam ketika membaca sebuah kitab suci. Pahami apa itu hermeneutika, apa itu semiotika. Di sana akan menemukan titik. Ketika membaca Bible Anda akan menemukan tanda-tanda. Semiotika adalah mempelajari tanda-tanda setelah mengetahui kontekstual atau ilmu hermeneutika. Jadi tidak ada di dalam hukum itu baku. Hukum selalu berkaitan dengan aspek kedaruratan. Sebagai contoh, seperti yang saya bilang tadi. Lampu merah menyala, kalau kondisi normal, maka semua orang harus berhenti. Kalau nggak berhenti, pasti akan ditilang. Tetapi dalam kondisi darurat, ada ambulans nih yang membawa nyawa orang yang mau meninggal karena darurat. Boleh nggak kira-kira menerobos lampu merah? Malah diatur dalam undang-undang lalu lintas bahwa mana ambulans bisa menerobos lampu merah itu. Jadi ini hukum darurat, Bang Jack. Itu yang namanya hukum implementasi daripada kedaruratan itu sendiri. Setiap hal di sendi-sendi kehidupan kita itu pasti ada darurat. Contoh nih ya. Ketika kita sedang jalan-jalan di tengah malam, tiba-tiba saya dirampok. Yang saya yakin ketika saya melawan, saya pasti bisa menang. Karena yang merampok saya lebih kecil dan kurus. Dan dia membawa pisau. Tapi saya yakin kalau saya melawan, saya akan bisa menang lawan dia. Tetapi karena pemahaman Bang Jack yang kaku itu, Bang Jack gak ngelawan. Biarin dah saya dibunuh, kan saya gak boleh membunuh tanpa terkecuali. Wah, orang gila Bang Jack yang punya pemikiran gini. Serius orang gila. ODGJ ini harus dirawat di rumah sakit. Kenapa? Nature manusia pasti untuk mempertahankan kehidupannya. Nature manusia pasti akan hidup. Ya. Dan kalau semua orang Kristen memahami kitab suci seperti Bang Jack, maka selamat Anda yang menjadi perampok, selamat Anda yang menjadi pencuri, silakan rampok orang-orang Kristen. Kenapa? Mereka nggak akan pernah melawan. Mereka akan menyerahkan nyawanya karena mereka tidak boleh untuk membunuh. Mereka tidak boleh untuk menyakiti. Silakan para perampok dan pencuri, rampoklah dan curilah harta-harta orang Kristen. Kalau mengamalkan secara kaku untuk seperti yang dilakukan Bang Jack, maka hancur lebur hukum di negeri ini, Bang Jack. Ya, akan menjadi sasaran tembak kalian semua daripada pencuri dan perampok. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata cuma manis di ucapan. Karena apa? Saya malah setuju yang dilakukan orang-orang itu. Mereka berhak melawan, ketika dirampok ya harus dilawan. Itu yang benar secara hukum implementasi nature insting manusia, ya. Itu Bang Jack ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sedikit provokatif karena tadi Bang Jack. Saya mohon untuk diskusi di room saya gunakan diksi-diksi yang baik, kita berdiskusi dengan baik. Saya di sini tidak mencari kalah dan menang, tetapi bagaimana sharing ilmu, sharing knowledge di sini. Terima kasih. Oke. Saya ini dulu ya. Kita bahas dulu tentang kematian itu. Jadi gini, Bang Farhan,
Dalam keimanan kami, Tuhan tidak menciptakan kematian, karena memang kematian itu yang tadi saya ceritakan, sewaktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah memerintahkan agar jangan memakan buah itu. Jadi memang itu semua sudah tertulis di Kejadian 2 ayat 15 ya, ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya, kematian itu sebenarnya nggak ada kalau manusia itu tidak melanggar hukum Tuhan, kan gitu kan. Nah, jadi karena manusia pada prinsipnya Adam dan Hawa itu kan setia gitu loh apa yang diperintahkan Tuhan itu. Tapi karena iblis datang menggoda, dia tahu iblis itu kan berkata, sekali-kali kau tidak akan mati lah katanya. Jadi itulah sampai saat ini kan kita iblis itu kan sangat pintar ya, merayu, menyesatkan, ya begitulah dia. Makanya kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui tentang kuasa iblis itu memang sangat sulit memang ya. Kalau saya pribadi sih, saya sudah boleh saya katakan saya sudah lulus permainan licik iblis. Karena kenapa saya lulus? Saya bilang karena selama ini saya tidak mengetahui bahwa iblis itu mempermainkan diri saya. Tapi karena saya selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi hikmat, kenapa Tuhan? Ternyata ada semacam saya membaca Alkitab semua, terus saya berdoa terus. Baru di Alkitab itu, ternyata semua ini adalah permainan iblis. Memang iblis itu memang sangat ini, ya namanya roh ya. Roh iblis ini kan sewaktu-waktu dia bisa seperti baik gitu ya. Tapi dia baik itu memang tujuannya untuk menyesatkan gitu loh. Makanya sewaktu iblis datang kepada Hawa, dia kan ke Hawa dulu kan. Dia kan baik dia. Merayu-rayu gitu kan. Itu enak kok, itu buah itu katanya. Kamu nggak bakalan mati kok katanya. Di sinilah iblis itu memang tujuannya ya untuk membuat manusia itu dosa. Memang boleh dikatakan iblis itu adalah sumber dari kejahatan, sumber segala dosa, sumber penderitaan, semualah iblis itu kan. Sumber ketakutan, sumber ancaman, semua. Jadi makanya kalau ada manusia-manusia suka mengancam-ngancam, suka membunuh, ya itulah keturunan iblis gitu loh. Karena memang iblis itu suka udah tertulis di Alkitab, iblis itu kan membunuh gitu kan. Kalau tidak salah itu ada di Yohanes kalau nggak salah itu. Terus masalah ini Bang Farhan, tadi saya udah jelasin masalah membunuh itu kan hak prerogatif Tuhan. Karena apa? Tadi saya sudah jelasin, bangsa-bangsa di perjanjian lama itu memang mereka tidak mau menyembah Tuhan yang benar. Bahkan dalam bangsa Israel pun bagaimana Nabi Elia itu kan ada raja Hizkia itu ya, punya nabi palsu, mereka menyembah berhala. Jadi mereka itu kan saling Nabi Elia kan menantang gitu loh. Kalau kalian memang benar-benar punya Tuhan, ayo kita persembahkan kurban gitu tanpa api gitu kan. Makanya mereka dari pagi sampai malam sore berkeliling kan manggil-manggil dewanya, tapi akhirnya mereka pingsan semuanya kan. Akhirnya dibunuh gitu loh. Jadi artinya memang yang saya bilang tadi sebagai analoginya kalau Bang Farhan punya tanaman jagung ya kan, tanaman jagung itu kan ada semak belukar itu kan pasti kan akan menghabisi jagungnya Bang Farhan. Apakah Bang Farhan membiarkan semak belukar itu menghimpit jagung itu? Pasti kan Bang Farhan nggak mau. Agar jagung itu baik, Bang Farhan pasti mencabut semak belukar itu kan. Itu Pak. Jadi artinya manusia ini pun kalau di mata Tuhan kalau tidak perilakunya udah seperti binatang, kalau Bang Farhan baca di Perjanjian Lama, bagaimana Sodom dan Gomora manusia itu udah seperti binatang. Jadi udah nggak layak lagi jadi manusia gitu loh, Bang Farhan. Jadi manusia itu kalau tingkah lakunya udah seperti binatang ya mungkin layak dimusnahkan gitu loh. Terus gini Bang Farhan, masalah dusta itu ya. Contoh tadi saya pernah kita berdiskusi berbohong ke istri masalah agar dapat ridho gitu ya. Contoh dulu kita kan berdiskusi tentang katakanlah masakan istri
asin gitu ya, banyak garamnya. Terus Bang Farhan dulu bilang sama saya, kalau Bang Jack, istrinya masak terlalu asin bagaimana? Kalau saya Bang Farhan, akan saya bilang sama istri saya, nggak mau berbohong gitu loh. Karena gini Bang Farhan, kalau memang terlalu asin, akan saya bilang sama akan lebih enak kalau garamnya dikurangin karena terlalu asin. Kenapa gini Bang Farhan, kalau kita membohongi nanti, karena istri kan, memberikan kita makanan itu, kita bilang enak, sewaktu-waktu yang malu kita sendiri loh. Contoh nih ya, kita ajak teman-teman atau keluarga kita datang ke rumah, terus istri kan sudah yakin bahwa makanannya itu kan enak, terus ya kan, karena dia, udah bertanya kepada suaminya ya kan, akhirnya dia ulangin lagi gitu loh, dengan garam yang banyak, malah ditambahin lagi garamnya biar lebih enak katanya kan. Kan yang malu kan Bang, kita kan sebagai suami kan, ditertawakan dalam hati, apa Bang Jack ini nggak menegur istrinya, ini kan semua kan jadi apa, nggak apa namanya, makanan itu kan jadi nggak laku lagi gitu loh. Terus yang kedua Bang Oke. Farhan, dulu kita juga berdiskusi tentang, contohnya kalau saya jadi apa namanya, pemimpin perang, nanti Bang Jack diancam, dibunuh. Nah, terus di mana anak buahmu? Dulu kan itu kan Bang Farhan bertanya ke saya. Kalau saya Bang Farhan dulu kan jawaban saya akan diam. Kalau tidak gini Bang Farhan, biar jangan saya berbohong, saya akan bilang, saya tidak akan memberitahukan di mana anak buah saya. Kalau kalian mau, saya lebih lebih penting nyawa anak buah saya daripada nyawa saya. Kalau kalian, saya tidak akan memberitahukan, kalau tidak kalian puas ya silahkan bunuh saya. Itu saya bilang Bang Farhan. Jadi jangan ada Oke. lagi kebohongan dalam diri saya gitu loh Bang Farhan. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Dengan Anda tahu, sebenarnya Anda tahu, Anda diam tidak mau menjawab, itu pada konteksnya juga berbohong sebenarnya ya Bang Jack ya. Ya, kita sederhanakan aja. Saya tidak mau bertele-tele dalam membahas masalah ini. Terus tadi tentang membunuh. Wah, kalau mereka apa sudah bersikap seperti itu ya wajib apa sah-sah saja kalau dibunuh. Artinya kamu juga menggunakan parameter saya yaitu ada pengecualian. Kan kamu tadi bilang tanpa pengecualian. Gimana sih? Mungkin kalau ada yang debat, ada panelis mungkin lucu nih akan tertawa. Jadi kamu menjawab sendiri pertanyaan kamu dan menolak sendiri jawaban kamu sendiri. Ya, jadi sebenarnya kalau saya debat di Balerung nih, di tempat orang banyak ada panelis, saya bilang, maaf para panelis, pertanyaan dia sudah dia jawab sendiri. Saya duduk lagi. Dan itu diperbolehkan dalam debat yang apa akademis dan itu akan menjadi penilaian bahwa Anda melakukan yang namanya circular reasoning argument dalam dialektika dalam ruang dialektika akademis Anda terkena namanya circular reasoning argument yaitu bertanya sendiri, menjawab sendiri, muter-muter sendiri di situ ya. Tadi dengan jelas Anda mengatakan bahwa tidak ada tanpa pengecualian apapun itu. Tiba-tiba Anda membawa mereka kan karena jahat, mereka kan melawan perintah Tuhan. Artinya ada pengecualian yang diperbolehkan membunuh. Contoh saya bawa ya dalam ayat Anda ya. Di dalam bilangan 31 nomor 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain haruslah kamu bunuh. Perintah nggak ini? Kata bunuhlah ini adalah perintah. Tuhan menyuruh. Kenapa? Kok sepertinya bertentangan dengan 10 hukum Tuhan? Ternyata tidak. Karena ada alasannya. Apa itu alasannya? Karena mereka menolak untuk berdamai, dikasih aturan damai tapi mereka nggak menolak dan mereka adalah penyembah Tuhan selain Yahweh. Ini apa artinya? Ini ada reason, ada alasan. Dan alasan membunuh kenapa? Ada pengecualian di sana bahwa tidak ada yang baku di dalam hukum Tuhan. Kenapa? Karena ada namanya emergency door. Ingat loh, tadi Anda bilang sendiri loh, tanpa pengecualian. Kalau tanpa pengecualian ya harusnya mau dia mau dia nggak menyembah Tuhan Yahweh, kayak mau dia berbuat jahat, mau dia membunuh, mau dia jahat, tanpa nggak boleh dibunuh karena tanpa pengecualian. Itu Bang Jack. Sebenarnya di dalam ranah diskusi ini Anda sudah kena namanya apa namanya logical fallacy yang bernama circular reasoning argument. Ya, itu ada udah digugurkan dalam ranah diskusi yang akademis di dalam ketika ada panelisnya ya. Tapi oke, karena di room bebas seperti ini. Yang kedua, Anda mengatakan tadi tentang masakan istri, itu adalah sebagai suatu contoh. Sebagai suatu contoh. Contoh ya. Istri nih ya. Ya, tadi duitnya tadi Bunda pakai ya sebentar untuk berobat. Ayah nggak pakai dulu kan duitnya, padahal kita butuh nih. Kita butuh banget. Duit ya
ketika saya punya duit nih sama istri saya, duitnya saya taruh, istri saya titipkan ke istri, nanti kalau ada apa-apa bunda ya, nanti bisa dipakai. Tiba-tiba istrinya, karena saya ditelepon, handphone saya mati dan dia harus darurat, dia harus membeli obat, ya, membeli obat buat orang tuanya atau mertua saya. Nah, di situ harus ada obat ya yang harus dibayar langsung. Duitnya dipakai. Padahal duitnya mau saya pakai dulu sebenarnya, saya juga punya kebutuhan. Tetapi ketika istrinya bertanya, ya maaf ya, duitnya saya pakai dulu. Tadi tiba-tiba ayah sakit, ayahku sakit berobat. Kalau enggak nanti enggak dia meninggal, beliau meninggal karena sesak nafas. Dia harus ada apa namanya tuh obat yang buat ini nafas itu, buat asma itu disemprot itu. Nah, padahal saya sebenarnya kesel, saya sebenarnya punya, tapi kita senyum tetap di depan istri nih. Ya, nggak apa-apa kok sayang, udah nggak apa-apa dipakai aja dulu. Itu kan orang tua kamu juga orang tuaku. Ini menenteramkan daripada kita ngomong, kan sayang ini nih. Itu akan membuat istri menjadi sedih dan akhirnya dia nanti lama-kelamaan tidak taat kepada kita dan akan menghilangkan ridho kita terhadap istri kita. Itu sebagai contoh Bang Jack tentang masakan, tentang seperti ini. Artinya hal-hal yang bersifat kayak gini itu boleh kita berbohong supaya istri mendapat ridho kita. Bukan kita loh ya, bukan kepada kita subjeknya, tetapi kita ini bukan objeknya, tapi objeknya adalah istri supaya mendapat ridho dari kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita menggunakan kematian, membahas tentang kematian Bang Jack, tentang dosa yang memakan buah pengetahuan dan akhirnya manusia jatuh ke dosa dan itu sebagai penyebab kematian. Bang Jack, itu kan ranah keimanan. Ya, kita nggak bisa berandai-andai. Apakah kalau Nabi Adam tidak memakan buah itu kita tidak mati? Kita nggak bisa berandai-andai. Tapi pada kenyataannya manusia sekarang nggak kekal. Kan tadi kami diciptakan kekal. Anda mau ngomong sejuta kali teriak-teriak di tengah lapangan pun orang akan tertawa. Pada kenyataannya Kristen juga mati, nggak kekal. Nah pertanyaannya, siapa sih yang mencabut nyawa orang Kristen kalau Tuhan tidak menciptakan kematian? Iblis. Iblis yang selama ini mencabut kematian orang-orang Kristen. Kan nggak mungkin. Berarti iblis punya kekuasaan dong mencabut kematian. Ini sangat berbahaya Bang Jack. Sangat berbahaya buat keimanan Anda. Ya. Kenyataannya bahwa Tuhan itu menciptakan kematian karena segala sesuatu di dunia ini adalah skenario Tuhan. Tuhanlah yang menghendaki semua skenario itu terjadi. Artinya kematian itu juga diskenariokan oleh Tuhan. Seperti ayat yang saya bilang tadi di dalam bilangan tadi. Tuhan berkenan atas kematian orang fasik. Kalau berkenan artinya mengizinkan. Artinya mengizinkan berarti apa yang terjadi adalah kehendak dari Tuhan itu sendiri. Mudah sebenarnya, so simple sebenarnya kalau kita mau berdiskusi dengan menggunakan logika nalar gitu loh Bang Jack ya. Silakan, di sini ada Bunda Rahma, saya akan sholat Barata dan Bang Jack Channel, saya akan sholat asar dulu Bang Jack ya. Saya mohon izin dulu, saya mau melaksanakan sholat asar. Di sini nanti juga ada anak Medan nih, saudara Kristen Anda supaya diskusinya lebih menarik. Saya tinggal dulu, saya sapa dulu Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Tuh, jangan Ustadz Bunda, saya masih fakir ilmu. Saya sapa dulu dari saudara saya Kristen anak Medan. Salam, selamat sore bro. Selamat sore Pak Farhan, sehat selalu. Oke, terima kasih. Ini Silakan untuk berdiskusi. ya? Bukan Bu Rahma. Saya bro. Saya akan sholat dulu. Silakan berdiskusi dengan baik. Saya tinggal dulu ya. Sekitar 10 menit lah ya atau 15 menit. Silakan, silakan dilanjut. Oke, silakan Pak Farhan sholat dulu. Terus saya ini juga mau mau keluar juga, saya mau turun juga. Cuma saya tanggapi dulu apa yang dikatakan Bang Farhan. Yang 10 perintah Allah itu bukan ke semua bangsa, itu hanya berlaku ke bangsa Israel gitu loh. Jadi adapun Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk membunuh Amalek, bangsa Amalek. Karena tadi saya udah jelaskan, itu kan sama seperti yang tadi saya udah analoginya. Kalau kita tanam jagung, ada semak belukar, Anda membiarkan jagung itu juga akan rusak gitu kan? Itu analogi saya. Jadi itu juga banyak di Sodom dan Gomora itu kan manusia-manusia itu kan perilakunya kan udah mirip
mirip seperti binatang. Apakah Tuhan membiarkan manusia itu seperti binatang? Kita kan diciptakan kan agar kita itu kan segambar dan serupa dengan Tuhan, bukan seperti binatang gitu loh. Kalau Tuhan membiarkan manusia itu seperti binatang, apa kita juga akan bertanya kepada Tuhan, kok manusia itu dibiarkan seperti binatang? Itu di perjanjian lama lah ya, itu kan perlu kita berpikir sehat lah. Jadi kalau udah manusia berperilaku seperti binatang, contoh nih, ibunya mungkin disetubuhi, Nggak usah terlalu orang tuanya panjang, juga itu gitu loh. Bang. Terus Nggak usah terlalu sebentar panjang. Bu Rama, saya mau turun dulu nih sebentar lagi saya. Terus masalah dusta itu tadi, ya jelas intinya gini lah, Tuhan yang kami sembah itu tidak pernah mengizinkan membunuh, tidak pernah mengizinkan berdusta gitu loh, tidak ada itu. Nah, tapi kalau dalam kalian diizinkan membunuh dan berdusta, ya itu masing-masing lah. Mari kita saling menghargai, jangan saling kita menghujat, ya saling kita ini. Yang jelas Tuhan yang kami sembah itu adalah tidak mengizinkan membunuh dan berdusta. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya salah, mohon izin turun dulu. Terima kasih. Aduh, jangan dulu turun, Pak. Aku mau nanggapi dulu. Aduh. Udah turun. Sebenarnya begini ya, sedikit ya, Bang Farhan ya. Apa ya? Tadi, maaf nih, aku hanya nyimak sedikit ya. Iblis. Iblis itu kan kalau kita lihat ya di Bible itu sumber dari dosa waris loh. Dia yang menggoda Hawa, terus Hawa menggoda Adam, ya kan? Jadi sumber dosa waris itu adalah iblis itu sendiri. Nah, menariknya ini, ketika penebusan dosa, iblis pula yang dilibatkan untuk menggoda Yudas, ya kan? Setelah Yudas digoda sama iblis, kemudian dia berkhianat kan? Nah, ketika dia berkhianat, ini yang iblis yang membuat dosa waris, yang memulai adanya dosa waris. Terus ketika adanya skenario penebusan dosa, di situ dilibatkan iblis pula yang menggoda Yudas. Nah, tetapi cerita ini menarik gitu loh. Tuhan yang harus turun ke bumi, atau Tuhan anak, atau Tuhan apalah ya, yang harus, intinya Tuhan yang harus menjelma jadi manusia untuk menebus dosa tersebut ya. Nah, pertanyaan saya, andaikan dia belum turun tuh, aku mau nanya nih, Tuhan ini atau Yesus ini yang menjelma, Tuhan yang menjelma jadi manusia, Yesus ini nebus kemana? Ya, nebus apa? Dia nebus ke iblis atau dia nebus ke Tuhan Bapa? Ya kan ceritanya dia nebus dosa waris nih. Kalau kita lihat ya alur ceritanya ya, pengajaran Paulus kan dengan ya begitu cerita Paulus ya, bahwa Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa waris Adam. Karena perbuatan satu orang sehingga mengakibatkan semuanya berdosa. Tetapi dengan kepatuhan seorang, dosa akan ditebus ya. Jadi timbul pertanyaan nih, Yesus yang menjelma, Tuhan yang turun ke bumi menjelma jadi manusia ini, inkarnasi jadi manusia ini nebus ke siapa? Apa nebus ke iblis atau nebus ke Tuhan Bapa atau Allah Bapa gitu loh? Ya kan, tapi dia udah turun ya. Gimana dong? Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak Midan, apa kabar Anak Midan? Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ginting. Sehat-sehat Bang. Bang Anak Midan sehat. Sehat. Oke. Gimana Pak? Tunjukkan dong ekspresimu kalau sehat. Tuh kan udah sehat. Ekspresi kan susah ditunjukkan di sini dia. Gitu ya. Enggak, paling tidak ada ini. Sehat. Oke. Ya. Semangatnya, Macam ada semangatnya ya. Yang penting ada Yel semangat. begitu. Yel. Abah, bagaimana kabarnya Abah? Baru muncul Abah lagi nih. Maksudnya, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah Sehat. Abah. Lalu itu gimana Bu? Jadi itu menggantung itu namanya pembahasan Ya, itu. Iya menggantung karena dia udah turun tadi tuh. Tadi Pembahasan yang mengenai pembunuhan tadi ya, Bah ya. Betul. Ya. Di Sebenarnya kan 10 sebenarnya gini, kalau saya nanggapinya gini, Bah.
Misalnya kan tidak diciptakan kematian untuk manusia gitu ya. Tapi kenyataannya manusia hidup di bumi ini mati. Ya kan, kalau tidak apa tadi dia bilang tidak ada hukum membunuh selain dari bangsa Israel. Kenyataannya di Al-Qur'an itu ada hukum dilarang membunuh untuk seluruh manusia. Jadi banyak sebenarnya dari Bang Jack tadi itu banyak narasi-narasi yang tidak punya dasar yang kuat sebenarnya ya. Kalau hanya berdasarkan dari Bible juga tidak menyatakan khusus buat bangsa Israel, enggak juga sebenarnya. Karena Bible itu memang peruntukannya hanya untuk orang Israel saja sebenarnya. Jadi Tidak paham. dasar pemikirannya begini harusnya, ya kan? Jadi seluruh hukum yang Allah tentukan itu tidak berlaku untuk Allah, nggak berlaku. Gitu. Karena hukum itu sendiri yang pertama untuk membatasi pergerakan manusia agar jangan sampai saling merugikan atau saling menyakiti dari antara manusia itu sendiri. Lalu hukum itu juga agar manusia itu menggunakan free-will-nya untuk mentaati hukum itu sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Jadi ketika hukum contoh membunuh, ya kalau manusia membunuh manusia tanpa hak ya jelas dosa. Maka ada larangan. Kan gitu. Tidak boleh membunuh tanpa hak. Ya kan, wala taqtulu bighairil hak, kan gitu. Dan janganlah Masalahnya gini, Abah, Ya. masalahnya gini, Abah. Di hukum Taurat Musa itu, di perjanjian lama, di situ hukum 10 hukum Taurat Musa itu dilarang membunuh. Tetapi Iya, yang dilarang aku membunuh heran, itu Allah iya, yang aku melarang. heran, Tuhan, gini Abah, maaf sedikit dulu. Tuhan mempertontonkan ajaran pembunuhan. Artinya Ini dia mau melanggar menjelaskan sendiri siapa ini? Kok Bu Rahma yang menjelaskan? aturannya. Enggak, aku dulu sama Abah, Bang, Jangan, sebentar baru ditanggapi. jangan dijelaskan tentang Bible, nggak usah dijelaskan. Ditanya. Iya, betul. Bukan Itu jelas Saya gitu. setuju. aturan mainnya seperti itu, Bu Rahma. Aku memaparkan gitu loh bahwa hukum Nggak 10 boleh, nggak boleh. Itu aturan Kita- mainnya nggak seperti itu. Kita ngambil di ini aja di Tanya, kalau Ya. Bu Rahma ada satu pertanyaan, tanya ini maksudnya apa? Gitu aturan mainnya harusnya. Iya. Mestinya begitu. Biar Oh, tertib. oke. 10 hukum Taurat Musa kan dilarang membunuh. Terus tolong jelaskan kenapa tuh Tuhan mengirim anaknya ya, apanya kah? Tuhan turun menjadi manusia itu terus mempertontonkan ajaran pembunuhan, gimana itu, silahkan. Oke. Di mana Tuhan mengutus putranya untuk dibunuh? Coba sebutkan ayatnya. Di Yohanes Yohanes mana? Bu jangan ngarang-ngarang ya. Enggak, Allah mengaruniakan, aduh ya Allah, aku tidak hafal semua Bible sih. Ya udah, Allah Yohanes mengaruniakan 3:16. anaknya yang tunggal, dengar. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai siapa ya yang bisa lihat Bible? Makanya dibaca. Ih, ada seperti itu. Jangan- Allah mengaruniakan anak Jangan yang fitnah, tunggal. Bu Rahma. Masih Bukan siang udah fitnah. fitnah. Loh, kamu yang framing. Allah Bu mengaruniakan Rahma yang framing fitnah. satu- Nanti kalau bacanya, saya bacakan ya. Yohanes 3:16. bacakan. Oke, bacakan. Ini Bu Rahma sering fitnah ini. Sering-sering kau kutuntut, Iya. kau bilang sering-sering. Ini ada buktinya. Coba bacakan. Enggak ya, saya bacakan. Enggak, bukan. Ya, coba baca. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Mana di sini Tuhan mengutus anak untuk dibunuh? Iya, oke. Aku kutip ya, kata Paulus begini ya. Sebab jika ini kau dulu kita percaya- selesaikan. dengar dulu, kan kita dengar dulu. Sebentar, ini kita selesaikan dulu. Jangan Kan Bu kamu Rahma tanya. senantiasa seperti Kan itu, kamu lompat sana tanya. lompat Enggak, sini. Bang Ginting, memang dalilnya ada dua dia itu. Itu penjelasan awal. Ini ada Iya. dalil berikutnya dari Paulus. Sebentar loh, ini kita selesaikan maksudnya dulu. Bu Rahma bukan begitu, Bang Ginting. Dia Ini menyampaikan kita selesaikan dasarnya. dulu. Jangan Dan ada lompat-lompat dalil sana berikutnya. setelah Berarti nggak usah terpantau. dibahas Bu Rahma karena kayaknya Bang Ginting nggak mau bahas itu. Bukan Topiknya nggak mau mungkin dia bahas. terganggu. Jelas di ayat ini tidak ada kata-kata bahwa Bapak mengutus anaknya untuk dibunuh.
masalahnya ayat tadi kan Bang Ginting nanya nih, ya kan. Sementara Bu Rama mau menjelaskan, Bang Ginting nggak memberikan kesempatan Tidak dia boleh menjelaskan ini. menjelaskan, bertanya. Iya, ini pertanyaan berikutnya dia mau lanjutin, Bang Ginting nggak mengizinkan ini. Oke. Dia mau Sekarang yang ini enggak harusnya kalau memang mau mendengarkan, sebentar biar dulu. dijelaskan Bu Rama dulu Ayat maksudnya apa. sebentar lah, sebentar. Berarti ayat ini batal ya. Aku tanggapi dulu itu ayat batal, yang kukutip maksudnya tadi. gimana dibatal? Pertanyaan belum selesai, Bang Ginting. Dengar dulu. Aduh, aku mau menjelaskan kok dipotong-potong. Makanya aku tanggapi dulu. Dengar baru dulu, aku mau menjelaskan, aku mau Belum menjawab. Jangan selesai dipotong-potong pertanyaan, sebelum Bang. selesai. Bang Karo Tadi kan belum sudah selesai pertanyaannya. Dia belum lengkap Dia itu. tadi sudah mengatakan, dengar ya, dia sudah menunjukkan sebuah ayat. Katanya di situ ada pembunuhan, bahwa Bapak mengutus anaknya untuk dibunuh. Ternyata ayat itu tidak ada kalimat seperti itu. Makanya, Selesai ya. Bukan di situ, ayatnya bukan di situ. Di mana? Ada lagi. Di mana? Sabar Oke, di mana? sabar ya, sabar. Dua yang kukutip ayat baru Bu kau Rama bisa jangan paham, fitnah ya. sabar. Oke, tunjukkan. Enggak, iya dengar ya, Oke, dengar dulu tunjukkan. ya. Di mana ayat Sebab itu? ini satu ayat pertama ya, sebab jika kau mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia, maka kau akan selamat. Itu satu ya. Bentar dulu. Kalau dibangkitkan berarti dia mati. Oke. Ya. Kedua ya, sebab Kristus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Nah, dia mati dan hidup kembali. Siapa itu yang dibunuh? Ya Kristus. Itu maksudku, Bang. Oke, sudah ya. Itu ayat yang kukutip itu. Oke. Iya, dengar dulu. Tadi framing dari Bu Rahma bahwa Bu Rahma mengatakan Bapak mengutus anaknya untuk dibunuh. Itu framing pertama ya, framing pertama. Nubuatan. Dengar dulu, aduh belum selesai ini ngoceh terus. Ya, susah gitu jawabnya ya. Dengar ya. Tadi Bu Rahma framing pertama, poin pertamanya mengatakan bahwa mempertontonkan bahwa Bapak mengutus anaknya untuk dibunuh. Ternyata tidak benar ya, sebab yang membunuhnya itu bukan Bapak. Benar. Kenapa? Itu dia yang bunuh dia siapa, Pak? Yang bunuh dia siapa? Yang menyalibkan dia siapa? Enggak, Yesus itu tidak mati toh. Mati. Tapi yang membunuhnya siapa? Yang memberi nubuatan siapa? Yang memberi tanya nubuatan dulu, siapa? Bu Rahma ini nggak bisa cerdas-cerdas loh. Nggak bisa cerdas-cerdas. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal siapa? Mengaruniakan artinya apa? Yang mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan artinya apa? Sebenarnya gini, Bang Karo-Karo. Jangan sebenarnya klaim framing itu tidak baik. Bukan. Kalau tadi misalnya Bang Karo-Karo itu mau menjelaskan langsung, silakan jelaskan. Tapi kan ini kan mau saya jelaskan ya, gini. Karena Bang Karo-Karo bertanya, makanya Bu Rama menjelaskan ayat-ayatnya. Kalau nggak ditanya tadi nggak akan gitu. Jangan mau bodoh. Kita harus lebih baik tadi gini Bang Karo-Karo. Begitu mendengar ada arahnya yang kemana, Bang Karo-Karo paham, langsung aja Bang Karo-Karo yang jelaskan kaitkan ayat-ayat tadi. Karena sebenarnya ini kan Bible kan Bang Karo-Karo yang memahami seharusnya. Gitu. Jadi jangan tanyaan ayat yang mana, jangan gitu. Kalau memang udah memahami ya, kalau nggak paham ya diam dengar dulu, tunggu selesai dia bertanya gitu. Ada dua kemungkinan. Kalau mau berdiskusi dengan cara yang santai, slow, nggak perlu itu memotong di tengah sedang berbicara. Dengar dulu aja sampai tuntas. Itu ya, ada berdiskusi, Bang Karo-Karo. Kalau mau berdiskusi secara edukasi, secara intelektual. Ya mungkin maaf nih Bang, saya cuma mengarahkan aja. Mungkin begini, ya. Jadi kalau kita diskusi itu jangan pakai nafsu ya. Mungkin Ibu Rahma ini sebetulnya juga nggak salah-salah juga, karena gini loh Bang. Yang pertanyaannya sebetulnya gini kepada